Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang dicintai, yang dirahmati, yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah dengan memaksimalkan segala macam bentuk amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan nikmat karunia yang Allah berikan untuk taqarrub kepada Allah. Sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah meninggalkan dunia yang fana ini. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, Allah syakur. Allah akan membalas kebaikan tersebut. Di dunia, terlebih Allah akan membalas dengan sempurna di akhirat nanti. Salawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, at-tahirin yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk seluruh para sahabat Nabi yang dipilih oleh Allah menemani membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dapat mengikuti, meneladani apa-apa yang mereka telah perjuangkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mensyiarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap semoga di akhirat kelak kita semua dapat bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiqin, wasyuhada, dan mereka-mereka yang gugur di jalan Allah membela agama Allah, was-salihin, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian Allah muliakan, insyaallah kita lanjutkan kajian pagi hari ini bab tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang bersumber dari sahabat Salamah bin Ubaidillah Al-Ansari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu ta'amu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang diberikan ketenangan, aminan, diberikan ketenangan, fi sirbihi,
di dalam rumahnya, baik dirinya ataupun keluarganya, hartanya dan masyarakatnya. Diberikan nikmat oleh Allah, nikmat ketenangan, ketentraman. Wa mu'afa fi jasadihi, dan diberikan kesehatan secara nikmat zahir, sehat badannya, sehat fisiknya. Indahu ta'amu yaumihi, dan di hari itu Allah masih memberikan nikmat rezeki untuk hari itu. Fa ka'annama hizat lahu dunya, sungguh orang ini telah diberikan seluruh nikmat dunia. Seluruh nikmat dunia telah Allah anugerahkan apabila diberikan ketenangan, tenang pada jiwanya, fi nafsihi, jiwanya tenang. Dan apa yang dia miliki terjaga. Di rumahnya itu terjaga apa yang dia miliki. Dan keluarganya diberikan ketenangan oleh Allah. Dan diberikan sehat secara fisik. Dan hari itu dia mendapatkan dan masih diberikan nikmat oleh Allah, rezeki untuk dia makan, untuk dia nikmati di hari itu, kebutuhan di hari itu. Tidak bicara tentang hari esok. Apa kata Nabi? Nah, ini orang sudah diberikan dunia, nikmat dunia semuanya. Ya. Padahal Nabi menyebutkan makanan yang ada di rumahnya untuk hari itu saja. Tidak bicara tentang hari esok. Tapi hari itu dia sehat. Semua organ tubuhnya masih berfungsi dengan sempurna. Ya. Kaki masih bisa berjalan. Tangan ya masih mudah untuk sendi-sendi kita nih. Tangan bisa diayunkan. Mata masih bisa melihat. Telinga masih bisa mendengar. Kalau minum kopi terasa kopinya. Kalau minum teh ya terasa teh. Ya. Ambil minyak kayu putih, ketahuan. Oh ini minyak kayu putih. Bukan sakit. Kok enggak ada baunya ya. Kopi kok enggak pahit gitu. Gula kok enggak manis. Jadi masih berfungsi nih. Nikmat jasadnya, fisiknya, organ tubuhnya, indranya masih berfungsi. Dan tidak terganggu jiwanya. Ya. Diberikan ketenangan jiwa. Tidak dihantui rasa takut, ya. Gelisah, khawatir dan sebagainya. Jadi bangun pagi itu bangunnya dengan tenang, fresh. Tidak ada yang menghantui. Ya. Dan hari itu masih diberikan nikmat untuk dimakan hari itu. Berarti ini orang sudah diberikan nikmat dunia. Ya. Bagaimana kalau umpamanya kita berdoa, kita berharap bahwa kita dikucurkan nikmat harta oleh Allah. Kita minta ini, minta itu. Tapi
salah satu anggota tubuh kita ini diambil oleh Allah. Ternyata pagi itu kita bangun, kaki nggak bisa digerakkan. Tahu nih kenapa? Yang mana? Sebelah kanan. Kok nggak bisa gerak nih? Terus tangan juga begitu, yang sebelah kanan, kok nggak bisa gerak? Dicubit nggak kerasa, kaki dicubit nggak kerasa. Telepon masuk, ya, ditelepon kita dan bilang, alhamdulillah proyek kita itu berhasil, dapat untung 1 miliar umpama. Tapi pagi itu nih nggak bisa gerak, ini nggak bisa gerak, tanda-tanda stroke. Kira-kira kalau pilih itu pilih mana, Pak? Udah ngomong nggak bisa nih, gitu. Mujab teleponnya bilang alhamdulillah nggak bisa. Kira-kira lebih menenangkan mana, Pak? Walaupun sudah ditelepon dapat untung sekian, dihantui kita rasa gelisah, takut. Ya. Diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian sunnahnya kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah bangunkan kita kembali, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itu dulu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Ahyana itu bukan hanya sekedar dikembalikan ruh, ya, bangun. Tapi ahyana di situ adalah kita dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat. Ba'dama amatana, setelah kita nggak bisa mengendalikan diri kita, tidur kita nggak tahu, walaupun digeser tubuh kita kanan, kiri, kaki, nggak tahu kemana, kita nggak tahu. Nikmat sehat secara fisik dan nikmat sehat secara psikis, pikiran, ketentraman, keamanan. Makanya Kamtibmas itu apa di Kamtib? Singkatan apa tuh? Keamanan, ketertiban masyarakat. Ini kalau terwujud itu tuh nikmat, Pak. Nikmat yang besar. Ya. Diberikan rasa aman, tenang. Dan ini nikmat yang Allah sebutkan, Allah anugerahkan terhadap orang-orang Quraisy di Mekah, yang mana mereka menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak agama yang dibawa oleh Nabi dari Rabbul Alamin. Sedangkan Rabbul Alamin adalah zat yang telah memberikan nikmat itu, nikmat ketenangan. Di dalam surat Quraisy itu, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Karena kebiasaan orang Quraisy, atau sebab kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka apa? Berdagang. Rihlatasy syita'i, berdagang di musim dingin ke Yaman. Was-sayf, di musim panas ke Syam. Apa nikmat itu? Pada surat sebelumnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kisahnya Allah hancurkan, Allah binasakan Abraha yang mereka adalah penguasa Yaman. Kalau penduduk Mekah berdagang ke Yaman, ya, di antara yang mereka keluhkan adalah gangguan.
gangguan dari Raja Yaman. Jadi mereka enggak tenang. Maka Allah kemudian binasakan Abraha. Sehingga mereka kalau berdagang kemana? Ke Yaman. Tenang, aman, pajak tidak terlalu tinggi, ya, dan seterusnya. Diberikan keamanan oleh Allah. Jadi nikmat ketenangan, kedamaian, ketentraman ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama, hadis ini bicara tentang nilai-nilai syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus pandai bersyukur kepada Allah walaupun rezeki yang kita dapatkan, yang ada, yang kita miliki hanya untuk di hari itu. Ya kan? Tapi saya yakin di sini mah bukan bicara tentang hari ini. Tahun ini, tahun depan udah ada. Betul enggak? Amin. Ya. Kalau kita mau cek nih tabungannya banyak semua nih. Tapi permasalahannya di mana? Syukur. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada yang mengatakan ini maqalah, ucapan. Ini perbedaan di antara para peneliti hadis. Ada yang mengatakan ini adalah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi maknanya subhanallah, sangat indah. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Orang yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, maka dia akan sulit mensyukuri yang banyak. Kalau tidak belajar mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang melekat, yang ada pada diri kita hari ini, apakah itu pakaian, apakah itu makanan, kesehatan dan seterusnya, maka kita akan tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan setelahnya. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, kepada orang lain, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena bisa saja sebab-sebab tadi, ketenangan, ketentraman, baik pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, itu terjadi, terbentuk, tercipta bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar orang lain. Ya. Kita tenang, kita nyaman. Itu kenapa? Karena ada pihak-pihak lain yang menjamin ketenangan kita. Para keamanan. Makanya kita bersyukur. Ya, berterima kasih kepada orang-orang yang menyempurnakan nikmat Allah pada diri kita. Ketentraman, ketenangan di lingkungan. Itu kan. Siapa yang membantu kita, Pak? Ya, para security. Ya. Bapak naruh motor di luar garasi. Tapi depannya ada pos satpam. Alhamdulillah. Tenang enggak, Pak? Nah, kan kita yang bayar, Ustaz. Tapi kalau mereka enggak mau, enggak ada orang yang kita bayar, gimana? Kita mau jaga sendiri. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang faidah daripada hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang dapat kita ambil hikmah, faidah ilmu dari hadis ini, al-hathu 'alal qana'ati wazuhdi wa syukrin ni'am. Nabi memerintahkan kita untuk qanaah wazuhd dan zuhud, dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan qanaah dan zuhud? Qanaah merasa cukup, ya, atas nikmat yang Allah berikan. Tapi bukan berarti merasa cukup itu kemudian tidak berikhtiar untuk kehidupan setelahnya. Jadi qanaah itulah merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan di hari itu. Tapi tetap berikhtiar bahwa ya kita hidup di dunia, hari ini, hari esok, anak kita berapa, sekolahnya bagaimana, pendidikannya bagaimana. Ikhtiar, berproses, mencari. Setelah berikhtiar, kita berupaya, berusaha. Apa yang Allah berikan dari hasil ikhtiar itu, maka kita terima. Itulah al-qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang beriman jamaah, bagi orang-orang beriman, yang dia lihat, yang dia pandang itu adalah pemberian dari yang memberi. Yang dia lihat itu adalah pemberinya, bukan nilainya. Bukan nilainya. Yang dia pandang adalah Allah. Yang ngasih siapa? Allah. Bukan yang dilihat, ya segini, itu enggak. Kita dapatkan hanya segini, hanya ini, cuma sekian, enggak. Yang dia lihat adalah siapa yang memberinya, Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kitab Tazkiyatun Nafas, mensucikan jiwa, bab tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Itu dijelaskan bahwa orang beriman karena cintanya kepada Allah, dia tidak lagi memandang nilai yang diberikan, tapi yang dia lihat adalah zat yang memberikan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita bangun. Yang ngasih Allah. Layaknya seseorang, ini dua orang hamba Allah saling mencintai. Ya. Kemudian saling memberi hadiah. Ya. Karena dibangun rasa cinta, semangat saling menyayangi, kemudian saling memberi hadiah, tidak lagi memandang nilainya. Tapi yang dia lihat adalah yang memberi itu siapa. Jadi yang dia lihat itu adalah dia yang ngasih, gitu. Masya Allah. Bukankah ada perempuan yang begitu bahagia, begitu senang, hanya diberikan setangkai, apa Pak? Setangkai emas Pak. Setangkai bunga. Oke lah, setangkai bunga, dia senang, bahagia. Kenapa? Karena dikasih oleh orang yang dia senangi, yang dia cintai. Walaupun nanti ada orang yang memberikan dia lebih dari itu, tapi yang memberikan bukan orang yang dia cintai, dia nggak merasa senang, dia nggak bahagia. Itulah mahabbatullah, kecintaan seorang mukmin kepada Allah, yang dia lihat dari karunia Allah adalah zat yang memberikan dia, Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilainya, hari ini kita dapat hanya ini, yaitu pemberian Allah. Subhanallah.
Itu qanaah. Merasa redha, ikhlas, nerimo gitu ya, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun zuhud, az-zuhud. Zuhud itu mirip-mirip maknanya. Orang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang zuhud, dia sudah dikasih oleh Allah yang dia fungsikan, yang dia keluarkan, yang dia gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Orang zuhud. Ya. Itu orang zuhud. Dia punya harta banyak. Ini orang zuhud ya. Dia mampu beli mobil yang harganya 3 miliar, 4 miliar umpamanya. Dia mampu, mudah bagi dia, hartanya banyak. Tapi kan fungsi mobil itu apa? Ya fungsi. Ya kalau hujan nggak kehujanan. Beda kalau pakai motor kan kehujanan gitu. Menghantarkan kita ke tujuan, kenyamanan, ya kita cari yang nyaman. Tapi kan kita nggak butuh, nggak perlu yang segitu harganya. Tapi dia mampu, Pak. Ya udah carilah. Memang yang dia lihat adalah fungsionalnya. Fungsinya apa? Itu yang dia lihat. Ya, Bapak mampu beli jam yang harganya ratusan juta. Bahkan miliaran. Mampu. Tapi fungsi jam itu apa sih? Kan gitu. Saya mau tanya, fungsi jam apa, Pak? Ya, untuk mengingatkan kita kan, ini jam berapa ini? Kan fungsi itu. Itu fungsi utamanya. Walaupun orang lain mungkin dia sebagai hiasan. Tapi apakah laki-laki perlu berhias? Fungsinya untuk mengingatkan kita, oh ini udah jam berapa, jam sekian. Ya udah, kalau fungsinya itu ya kita cari memang. Ngapain juga beli yang mahal-mahal, kan begitu. Walaupun dia mampu, nggak ada masalah. Mau ratusan juta, miliaran, nggak masalah. Oh dia punya harta, tapi dia pilih yang dia lihatlah fungsinya. Itu orang qanaah. Ya, itu qanaah. Itu zuhud, az-zuhud. Tadi qanaah yang pertama itu az-zuhud. Orang zuhud ini dalam perkara-perkara yang mubah, dia selalu berhati-hati dalam perkara yang mubah. Orang kaya, dia beli mobil yang harganya puluhan miliar. Dia mampu. Haram enggak, Pak? Apakah haram? Enggak. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan siapa yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Dia mampu, dia silakan dia beli. Ya. Oh betul-betul dia miliarder, banyak hartanya, mampu dia. Tapi lagi-lagi yang dia lihat itu adalah ya ada fungsinya. Nah, dalam perkara yang mubahnya dia hati-hati. Hati-hati sekali. Mubah artinya boleh dia lakukan. Begitu juga dengan pakaian dan seterusnya. Dia mampu beli pakaian-pakaian yang mewah, yang bagus. Ya. Tapi dia pilih. Lagi-lagi fungsinya apa? Gitu. Fungsinya untuk menutup aurat. Kita berpakaian. Karena orang nggak tanya nanti. Berapa harganya. Dan kita juga akan nggak labelkan di sini. Masa ada yang punya baju mahal, kemudian dia tulis di belakang harganya sekian. Kan enggak? Ya. Tapi kalau dia beli silahkan, dia mampu, dia boleh. Ya. Itu az-zuhud. Jadi kata para ulama, faidah dari hadis ini adalah al-hathu 'alal qanaati waz-zuhud. Dua kelompok manusia diajarkan ikhlas, tunduk patuh terhadap ketetapan Allah. Qanaah bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup,
kebutuhan hidupnya yang ada hanya untuk hari itu. Ya udah qanaah. Allah akan angkat kemuliaan orang yang tadi diuji oleh Allah dengan kekurangan dari mengamalkan qanaah. Jangan paksakan orang nggak punya apa-apa untuk zuhud. Gimana dia mau zuhud? Dia nggak punya apa-apa. Hah? Jangan paksakan. Oh, saya orangnya zuhud. Zuhud dari mana? Nggak punya apa-apa. Ya. Kita nggak tahu kalau dikasih oleh Allah dunia mungkin dia nggak zuhud kan. Jadi diajarkan oleh Nabi bagi mereka yang diuji oleh Allah dengan kekurangan karunia Allah, kekurangan rezeki, lewat pintu qanaah akan diangkat derajat. Bagi mereka yang diberikan karunia oleh Allah lewat nikmat karunia Allah, dia juga akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lewat apa? Az-zuhd. Ya. Mengajarkan kita bagaimana memandang dunia. Ya. Kemudian faedahnya bayanu fadlil amni wal aman wal mu'afati wal kafaf. Hadis ini menjelaskan keutamaan nikmat Allah, rasa aman. Rasa aman, tentram. Itu nikmat yang sangat besar. Psikis dan fisik kita diberikan ketenangan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berupaya, berikhtiar ya untuk terbentuknya, terciptanya tadi pikiran kita juga tenang. Ada orang yang melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Yang dampak dari itu adalah terganggunya ketidaktenangan. Terganggunya psikis, terganggunya pikiran. Banyak kan berita yang kita dengar, peristiwa yang kita sampai ke kita. Ada orang yang bunuh diri gara-gara terjebak kasus apa itu? Judol. Ya. Pinjol. Ya kan itu yang lagi banyak beritanya. Betul nggak? Tetangga bilang, itu bapak tuh nggak pernah pulang-pulang. Kenapa? Aku dikejar-kejar utang. Allah. Maka kita di sini harus berikhtiar, berupaya untuk terbentuknya tadi ketenangan, baik jasad kita, fisik kita, dan jiwa kita. Nabi menjelaskan ini terkait keutamaan rasa aman, wal aman, wal mu'afa, wal kafaf. Kafaf itu orang yang menjaga kehormatan dirinya. Walaupun yang dia miliki hanya untuk di hari itu, tapi dia qanaah. Ya, dia qanaah, menjaga dirinya. La yas'alun nas, dia tidak meminta-minta. Dia syukuri apa yang dia dapatkan, yang dia miliki, yang dia raih di hari itu. Kemudian man jama'a Allahu lahu baina afiyati badanihi wa amni qalbihi haitsu tawajjaha ma'a kafafi 'aishihi bi quti yaumihi wa salamati ahlihi faqad jama'a Allahu lahu jami'an ni'am. Orang yang diberikan kesehatan badannya, afiah itu adalah kesehatan badan. Makanya kita sering menyebutkan sehat wal afiat. Ya. Sehat secara fisik, afiat secara psikis. Wa amni qalbihi, dan diberikan ketenangan,
ketenangan hati. Haitsu tawajjaha ma'a kafafi 'aishihi, beserta dia menjaga kehormatan dirinya dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan untuk hari itu, wa salamati ahlihi, dan keluarganya diberikan keselamatan oleh Allah, faqad jama'allahu lahu jami'an ni'am. Ini orang sudah diberikan seluruh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati man malakat dunya wa lam yahsul ala ghairiha. Karena banyak orang yang memiliki dunia tapi ada perkara-perkara yang tidak dia dapatkan dari nikmat tadi. Diberikan kekuasaan, dia menjadi raja. Duduk di singgasana, tidur di kasur yang empuk. Tapi dia risau. Kenapa? Anaknya sakit. Ada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam berumah tangga belum diberikan karunia oleh Allah keturunan. Bagaimana, Pak? Ya. Ini jamaah semua insyaallah. Semoga kita diberikan anak keturunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jamaah yang anaknya sudah menikah bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, belum diberikan karunia rezeki oleh Allah anak keturunan, agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji lewat pintu itu, Bang. Harta dikasih, jabatan dikasih, tapi sampai rumah dia risau. Dan itu banyak saya temukan. Belum diberikan keturunan. Kalau yang di sini nampaknya jangankan keturunan, cucu udah banyak ya. Hah? Sampai gak bisa dihitung. Itu karunia, Pak. Diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak perkara-perkara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat nikmat itu, ternyata begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan. Makanya kita diingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau jujur, mau menghitung nikmat Allah, satu nikmat saja, fungsinya kita tidak bisa hitung fungsi nikmat yang satu saja. Contoh nikmat penglihatan. Ya. Subhanallah. Nikmat mata. Fungsinya apa? Kita katakan melihat. Tapi objek yang kita lihat kan banyak sekali, Pak. Bukan hanya kebaikan, keburukan pun. Coba kalau kita jalan di tempat yang terjal, kita takut. Wah, ini tempat yang membahayakan. Kita bisa lihat, kita hati-hati. Kita melihat sesuatu yang membuat kita senang lewat nikmat mata. Bahkan bagi orang beriman, di antara nikmat yang dia syukuri, dia bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melihat Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an. Ya. Ada orang yang untuk memahami dan mengetahui, dia tahu huruf ba, huruf ta itu bukan lewat penglihatan. Kita dengan mudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu nikmat. Satu nikmat ribuan fungsinya. Ya. Keutamaannya. Jadi para ulama menjelaskan hadis ini mengajarkan kita untuk melihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditanya tentang syukur terhadap nikmat Allah. Bagaimanakah syukur terhadap nikmat Allah? Beliau mengatakan, antasrifaha fi ta'atillah. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat. Itu taat kepada Allah. Ya, itulah syukur.
Kalau ada orang yang mengatakan alhamdulillah kita diberikan sehat, tapi kok nggak pernah nampak di masjid umpamanya, kan dia sehat, nggak pernah nampak di masjid, nggak pernah nampak di kajian, nampak jadi mana Ustaz? Oh kalau jogging, wah subhanallah berapa kali tuh muter sini. Tapi alhamdulillah, benar nggak itu alhamdulillahnya Pak? Enggak, itu enggak, tidak sesuai dengan tujuan syukur tadi. Alhamdulillah sampai di masjid. Alhamdulillah duduk di masjid ikut kajian. Yang gitu alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diajak untuk berinfak, bersedekah, seret banget. Sulit banget. Ya. Apakah itu syukur yang sebenarnya? Tidak. Syukur terhadap harta itu antufiqaha, engkau mengeluarkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan seperti Qarun ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia dilalaikan. Dia pikir dia akan bawa semuanya itu. Dia kumpulkan, dia simpan, dia tabung, dia taruh semuanya. Dia pikir dia akan bawa semuanya. Ya. Ternyata setelah dia ada meninggal dunia, itu menjadi rebutan. Bahkan naudzubillah menjadi penyebab pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Nah, syukur kita kepada Allah atas nikmat karunia harta yang Allah berikan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah untuk kita. Karena yang kita syukur itu kan untuk kita. Kita pakai pakaian ini, alhamdulillah kita pakai. Hari ini kita pakai. Itu kita syukuri. Kita syukuri harta. Alhamdulillah kita makan dan kita minum. Itu rezeki kita. Tapi ada yang kita lupakan. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah sebenarnya rezeki kita. Kalau apa yang kita simpan, apa yang kita taruh belum tentu milik kita. Belum tentu. Apa yang ada di dompet kita hari ini, di ATM kita, belum tentu menjadi milik kita. Mungkin tiba-tiba jadi milik orang lain. Isi ATM-nya terkuras. Siapa yang ambil? Tapi kalau kita keluarkan untuk Allah, berarti itu sudah pasti menjadi milik kita, menjadi tabungan kita. Di jamaah sekalian Allah muliakan, mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab adalah engkau mempergunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena waktunya, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini tentang mensyukuri nikmat Allah menggugah kita semua untuk memaksimalkan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peluang-peluangnya banyak. Tempat-tempatnya untuk kita membuktikan syukur kita kepada Allah itu sangat terbuka. Ya. Kalau masjid kita hari ini ya sebelah kanan kita nih, ya kan? Sama-sama saling sokong menyokong, bantu untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan berdiri dengan tegak dan cepat difungsikan insyaallah. Mensyukuri nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada jamaah, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Ahlan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya. Usalli sunnatal isyraq. Ya. Ya. Usalli sunnatal isyraq. Nah, bukan sunatan ya, sunnatal. Ah. Dengan pahala yang begitu besar, badannya terus itu dari suruh itu mungkin tanyanya Terus yang kedua, itu kalau kita sudah melakukan besar, terus siangnya kira-kira jam 9, kita sholat sunat duha gitu. Mungkin pahalanya beda ya Pak Ustaz. Atau mungkin ditarik. Sholat lagi maksudnya? Iya. Siangnya itu maksudnya masih sholat sunnah duha atau? Jadi itu kira-kira setelah sudah melakukan suruh dari siangnya jam 9, jam 10 melakukan sholat duha lagi gitu. Sebenarnya biasa suruh tapi ya siangan beda ya. Boleh gitu ya melakukan. Dan pahalanya tentunya ya lain. Apa namanya? Apa ya rasa. Ya. Waalaikumsalam. Jadi ini pentingnya kita memang memahami bahasa Arab. Pernah nggak dengar syair sambutan orang-orang Madinah ketika Nabi SAW datang ke Madinah? Ya. Asyraqal badru alaina. Asyraqa. Asyraqa itu artinya datang, terbit, muncul. Ya. Salat sunat isyraq itu tidak ditemukan kalimat isyraq dalam hadis. Tapi istilah itu dibuat oleh para fuqaha, para ulama untuk membedakan dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Karena di pagi itu nanti ada salat-salat sunnah. Di antaranya salat duha. Sehingga untuk membedakan dia dengan salat duha diistilahkan dengan salat sunnah isyraq. Mau pakai salat sunnah isyraq apa salat sunnah syuruk? Dua-duanya boleh. Sama maknanya. Dari kata asyraqa. Artinya terbit. Apa yang terbit? Matahari. Dalilnya mana? Dari sabda Nabi SAW. Man shallal fajra fi jamaah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah. Jamaah di sana bukan jamaah di rumah maksudnya. Ketika Nabi sebut jamaah itu maksudnya adalah berjamaah di masjid bersama manusia, bersama jamaah yang lain. Tsumma yadhkurullah, kemudian dia berzikir, duduk di tempat itu dan berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. Nabi tidak menyebutkan hatta asyraqa tatlu, sampai terbitnya matahari. Tsumma shalla rak'ataini. Setelah terbitnya matahari dia salat sunnah 2 rakaat. Rak'ataini 2 rakaat. Faka'annama lahu, maka baginya seperti atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti haji dan umrah. Pahalanya seperti haji dan umrah, tamah sempurna, tamah sempurna.
Nabi tidak menyebutkan kata isyraq di situ. Tadlu, terbit. Nah, kata lain daripada tala'a itu adalah asyraqa. Sehingga diistilahkanlah oleh para fuqaha, para ulama-ulama fikih, salat sunnah setelah terbitnya matahari diistilahkan dengan salat sunnah isyraq atau salat sunnah syuruk. Boleh mau pakai yang mana, jangan bertengkar. Isyraq yang benar. Enggak, syuruk yang benar, dua-duanya sama artinya. Terbit, enggak. Muncul, ya sama. Munculnya matahari, terbitnya matahari. Itu hanya istilah saja. Jadi, setelah terbit matahari. Namun dijelaskan oleh para ulama, kapan waktunya? Kira-kira 7, 10, atau 15 menit ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Makanya ini disebut dengan salat sunnah isyraq. Kenapa diistilahkan dengan isyraq? Untuk membedakan dia dengan salat sunnah berikutnya. Kita mau salat sunnah, setelah itu 2 rakaat kan? Mau salat lagi, berarti salat sunnah yang berikutnya adalah salat sunnah duha. Nih, setelah kita kajian, kemudian ada yang salat sunnah 4 rakaat. Berarti yang salat sunnah isyraqnya yang mana? Yang 2 rakaat pertama. Terus yang 2 rakaat berikutnya, berarti ini salat sunnah duha. Jadi sekali niatnya usalli, kalau pakai lafaz tadi, niat usalli sunnatal isyraq rakaataini, salat sunnah 2 rakaat. Nanti mau nambah lagi, jangan salat sunnah isyraq niatnya. Apa niatnya? Duha. Karena Nabi menyebutkan hatta tatlu asyams itu sampai terbitnya matahari rakaataini 2 rakaat. Nah, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, sebenarnya salat sunnah isyraq itu adalah salat sunnah duha. Tapi karena dikerjakan di awal waktu, maka diberikan istilah dengan salat sunnah isyraq. Sebenarnya itu adalah salat sunnah duha. Itu ada dalam penjelasan syarah kitab Riyadhus Shalihin. Itu ya. Nah, lalu kemudian nanti kita melakukan lagi salat sunnah. Apakah itu jam 9, jam 10, jam 11? Apakah masih waktu salat duha? Masih. Boleh. Ya, itu disebut dengan al-waqtul muwassa'. Masih ada kelonggaran waktu. Bapak lagi sibuk-sibuknya tuh jam 8, jam 9, jam 10. Ya, enggak ada kesempatan untuk salat sunnah duha. Ada kesempatannya jam 11. Salat sunnah 2 rakaat. Nanya, salat sunnah apa? Duha. Boleh enggak? Boleh. Walaupun itu jam 11. Waktul muwassa', masih ada kelonggaran waktu. Tapi ada waktu yang paling utama. Ya. Waktu paling utama itu ketika disebutkan oleh Nabi, matahari itu membuat anak-anak unta mulai bangkit dari tempatnya. Udah masa agak panas. Kira jam berapa? Jam 7:30, jam 8, setengah 9. Berarti ada waktu afdal, ya. Ada waktu yang lebih utama dan ada waktu al-muwassa', lebih kelonggaran waktunya. Silakan. Kita punya waktu jam 10, jam 11, silakan. Masih bisa waktu salat duha. Bagaimana kalau kita lakukan lagi? Ya pahalanya pahala duha. Ya, sesuai dengan keutamaannya, gitu ya. Berarti kita melakukan salat duha di awal waktu boleh. Nanti juga di waktu muwassa' di jam 11 boleh. Pahalanya bagaimana? Tentu ada keutamaan kalau kita melakukannya di waktu yang paling utama, gitu ya. Agar kita tidak terlewatkan itu pahala sunnah duha. Karena banyak mungkin yang tidak ada kesempatan di waktu-waktu afdal tadi. Dia masih punya waktu. Jam 11, dia masih punya ada kelonggaran waktu. Salat sunnah duha. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Hmm. 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 Ya.
Kan sambil zikir juga berarti. Ya, jadi utamanya ya zikrullah, dia berzikir. Karena memang perintahnya ya kita melewatkan waktu-waktu itu dengan mendulang pahala. Ya, memaksimalkan waktu kita untuk taat kepada Allah. Utamanya ya zikir. Zikir itu jangan dipersempit maknanya. Jangan zikir itu adalah la ilaha illallah. Enggak, zikir itu mengingat Allah. Termasuk adalah majelis ilmu ini disebut dengan majelis zikir. Ya, majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Ya. Dan ada orang yang muzakarah, dia bahas tentang sesuatu, dia bincang-bincang, tapi apa yang dia tema pembicaranya itu kaitannya dengan agama, kaitannya dengan maslahat, berbagi informasi kebaikan yang nilainya faidahnya bermanfaat, Pak. Maka itu juga disebut majelis zikir. Tentunya ada yang afdalul zikri. Tapi ada zikir yang paling afdal. Ya. Paling afdalnya mana? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, membaca kalimat la ilaha illallah, majelis zikir ilmu. Itu yang paling afdal. Tapi kalau ada orang, dua orang umpamanya lagi ngobrol, ya, yang dia bicarakan adalah tentang kemaslahatan, tentang kebaikan. Apakah itu dikatakan zikir? Kalau itu kaitannya kebaikan, ya tetap dikatakan majelis zikir. Tapi ada yang paling afdal, yang paling utama, gitu ya. Kemudian kalau dia tidur, ya, setelah itu dia bangun, batal wudhunya, dia berwudhu, dan dia salat sunat isyraq, masih di majelis itu, tetap insya Allah dia mendapatkan pahala tadi, ya. Tapi tidak sama dengan yang dari awal waktu sholat subuh berjamaah, dia zikir, maksimalkan waktunya untuk takarrub kepada Allah. Tentu penghargaannya, pahalanya, kebaikan yang dia dapatkan berbeda dengan yang tidur tadi. Tapi ketimbang ya pulang, umpamanya di rumah juga ngapain, ya tentu lebih afdal kan. Walaupun tidur di masjid, tapi nanti bangun baru sholat, itu lebih afdal. Gitu ya. Lagi-lagi kita mempersempit maknanya. Oh berarti lebih afdal yang tidur? Enggak. Tergantung hajat. Kalau ada hajat, keperluan, ada yang lebih mendesak, kita harus pulang. Ya tentu pulang ini lebih afdal, Pak. Ya, tentu pulang itu lebih afdal. Umpamanya, ini kalau saya di masjid, sedangkan keluarga saya ada sesuatu yang sangat dia butuhkan, keperluannya, kepentingannya yang harus saya lakukan, tentu pulang itu lebih afdal. Ingat, kisah ada seorang datang kepada beberapa sahabat, datang kepada para tabi'in. Di zaman itu, di zamannya Hasan bin Ali, ada seorang yang ingin minta bantuan. Dia datang, dalam kisah itu datang kepada putranya Ali bin Abi Thalib, Husain, dan minta bantuan. Tapi beliau saat itu disibukkan dengan amal kebaikan. Dia datang kepada orang lain, dia didapatkan hajatnya. Dia datanglah kepada Hasan. Dan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma jami'an sedang di Masjid Nabawi. Beliau sedang zikir. Tiba-tiba ada orang datang meminta bantuan. Dia timbang-timbang, ya, ini betul-betul orang ini sangat membutuhkan bantuan. Beliau orang, bayangkan alim, dia tahu bahwa yang bersangkutan sangat membutuhkan bantuan. Kemudian beliau keluar langsung. Dia berhenti dari itikafnya, berhenti dari zikirnya, dia langsung bersama orang tersebut. Orang ini kemudian curhat. Saya pernah tadi sebelum aku datang kepadamu ya Hasan, aku datang kepada ini. Tapi dia ada uzur. Saya datang ke ini, dia ada uzur. Aku datang kemudian kepadamu. Kenapa engkau begitu cepat merespon? Kata beliau, aku keluar untuk membantu sesama menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya yang mendesak. Itu lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan di masjidnya Rasulullah SAW. Jadi memang tergantung, ya. Kita lihat mana sesuatu yang sangat mendesak. Kalau umpamanya ada kebutuhan, ada sesuatu yang mendesak, yang kita harus
kemudian pulang, tidak ikuti kajian, tidak zikir di masjid menunggu isyraq, kan ada hal yang sangat penting. Ingat, ada hal yang sangat penting, tentu itu lebih penting. Ya. Tapi kalau pulang sampai rumah nanti ngapain juga, ya. Kita melihat ada afdalnya duduk majelis ilmu, ya. Karena ini kajian Sabtu Ahad ya. Kapan lagi kita duduk majelis ilmu? Akhirnya kita berupaya ya, meluangkan waktu, memaksakan diri kita. Ini yang utama. Maka Allah berikan keutamaan itu. Ya, duduk majelis ilmu, kemudian salat sunnah isyraq, haji, umrah sempurna. Tapi setelah itu jangan bilang, oh jangan kita haji, dah kan sudah dapat pahala haji. Ya, Allah a'lam. Ada lagi? Mana Pak RT? Barakallah. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Ilmu yang kita dapatkan membimbing kita dalam kebaikan, menjadi cahaya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tunggu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah. Oh, insyaallah, insyaallah kita baru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Masyaallah, kafir antum. Terima kasih banyak. Barakallah, barakallah, barakallah. Barakallah, barakallah ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Barakallah.